Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Muhammad ibn Abdullah ulida bi Makkatil Mukarramah, thumma hajara ila al-Madinatil Munawwarah li'ila'i kalimatillah alladhi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang dikasih belum tentu disayang, yang disayang boleh jadi tidak dikasih. Ada yang dikasih tapi tidak disayang, istidraj namanya. Ada yang disayang tapi justru tidak dikasih. Karena Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, maha tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya yang Allah sayang. Kita tidak cukup dikasih, tapi juga butuh disayang. Apa yang Allah kasih kepada kita menjadikan hati kita tenang, jadi jalan orang lain senang, dan Allah makin sayang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khatib mewanti-wanti diri pribadi, mewasiatkan dan mengajak jamaah semua untuk sama-sama kita melatih hati, mendidik diri, memaksa jiwa kita kian mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa jatah kuota usia yang masih ada, di sisa jatah napas yang masih diberikan. Mudah-mudahan makin taat kepada Allah, manfaat kepada hamba-hamba Allah, mempertebal keimanan, membanyakkan perbekalan untuk kepulangan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan jauh dan panjangnya perjalanan setelah kehidupan menyadarkan kita semua untuk meringankan beban, membanyakkan perbekalan. Banyakkan bekal, kurangi beban. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Di setiap tahun selama kita masih hidup di tahun Islam, awal tahun Islam, bulan Muharram, dan kita sedang berada di dalamnya, kita selalu senantiasa diingatkan tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Tentunya bagi kita semua tidak sekedar informasi yang sering disampaikan di mimbar-mimbar khutbah, di mimbar-mimbar ceramah dan sebagainya, tapi bagi kita harus menjadi sebuah refleksi, harus menjadi cermin akan evaluasi perubahan secara pribadi maupun institusi dan boleh jadi korporasi. Karena hidup senantiasa berubah, usia terus bertambah menuju lemah, dan karena fisik kita melemah, maka harus ada yang menguat ibadahnya, menguat tawakalnya, menguat doanya, menguat yakinnya, menguat kebaikannya. Maka berkaca kepada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah yang menghasilkan sebuah kemenangan yang gilang gemilang sehingga terjadi Fathul Mekah. Mekah ditaklukkan tanpa peperangan. Paling tidak ada 3 faktor paling tidak. 1, sahihun niyah, benarnya niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah, bukan hanya karena diintimidasi, diperlakukan tidak baik oleh jahiliyah Quraisy Mekah,
Tetapi hijrahnya dari Mekah ke Madinah alasannya satu, karena diperintah Allah. Karena orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah beda-beda niatnya. Dan hadis berkaitan dengan niat itu salah satunya peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan seseorang mendapatkan sebagaimana yang diniatkannya. Siapa yang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena perempuan yang ingin dinikahinya, karena harta yang ingin didapatkannya, dia mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Transformasi pribadi dan sebagainya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dan tidak ada niat yang paling kokoh kecuali niatnya karena Allah Jalla Jalaluh. Boleh dikata, bisa dipastikan, jika melakukan sebuah perubahan amal yang mudah goyah, dipastikan niatnya bukan karena Allah. Jika melakukan satu amal kokoh, pasti niatnya karena Allah. Niat seperti alamat dan dalam surat, salah niatnya, salah sampainya. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Ada seorang sahabat, pada saat setelah peperangan, pembagian gonimah, harta gonimah, hasil rampasan perang, lalu seorang sahabat ini diberikan harta gonimah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berperang bukan karena ini, saya berperang karena Allah dan Rasulnya. Dan saya berniat untuk jihad, untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi saya tertombak, dia menunjuk salah satu bagian tubuhnya. Setelah dia pergi, Rasulullah mengatakan, jika dia benar dengan kata-katanya, maka Allah akan berikan sebagaimana yang dia ucapkan. Terjadilah peperangan, banyak yang syahid, di antaranya orang yang berkata demikian. Dan ditemukan dia dalam kondisi syahid, tertombak di salah satu bagian tubuhnya yang dia sebut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, sahihun niyah, benar niatnya. Yang kedua, bi'atun salihah, lingkungan yang baik. Karena setiap kita saling mempengaruhi. Kita adalah produk lingkungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung agama temannya. Maka ingin melihat kualitas seseorang, maka lihat lingkungan di mana dia bergaul. Kalau tempat bergaulnya adalah orang yang hobi kuliner, orang yang hobi jalan-jalan, dipastikan dia terpengaruh dengan itu. Seseorang yang bergaul dengan pandai besi, dia kecipratan baunya. Sabda Nabi, seseorang yang bergaul dengan penjual minyak wangi, dia kecipratan wanginya. Paling tidak dia kecipratan image baiknya kalau dia bergaul dengan lingkungan yang baik. Bi'atun salihah, lingkungan yang baik, lingkungan yang saling support, saling dukung, saling sokong, bukan yang saling menjatuhkan. Dan yang terbaik adalah lingkungan yang saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan dikala kita sedang terlalaikan. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah uswah hasanah, ada role model, ada contoh. Terlebih bagi seseorang yang diamanahkan dalam level sekecil apapun, sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, pemimpin sebuah komunitas dan sebagainya. Dan kita manusia sebenarnya mengagumi seseorang yang lebih hebat daripadanya, dan dia dijadikan sosok, dijadikan role model. Dan bagi kita tidak ada role model, tidak ada contoh
yang terbaik kecuali Rasulullah SAW yang mengklaim sebagai contoh terbaik, teladan terbaik, bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden, bukan sekjen PBB, tapi penciptanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Kalau seorang gubernur mengatakan si fulan adalah kepala keluarga yang baik, dapat penghargaan oleh gubernur, oleh presiden dan sebagainya. Tahu apa gubernur tentang kita? Tahu apa presiden tentang si fulan? Tapi kalau yang mengklaim adalah penciptanya, benar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita mendapatkan, berupaya melakukan perubahan dari hal yang paling sederhana di lingkungan kita masing-masing dengan mengambil tiga hal ini. Satu, benarnya niat karena Allah. Yang kedua, kita membuat sistem, membuat lingkungan yang baik, yang saling dukung, saling sokong untuk melakukan perubahan yang lebih baik, keterusan baik, ketagihan baik, dan menjadi baik, lebih baik selamanya. Yang ketiga, punya role model, dan kita insya Allah menjadikan diri kita paling tidak di lingkungan yang terkecil menjadi contoh terbaik, role model terbaik untuk di lingkungan kita masing-masing. Mencontohkan itu gampang, sekali, dua kali, sehari, dua hari. Yang paling berat butuh perjuangan adalah menjadi contoh. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala, al-muhajiru man hajara ila ma nahallahu an. Orang berhijrah adalah orang yang berubah, berpindah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari goplah menjadi zikrullah, dari salat fardhiyah menjadi berjamaah, dari pesimis menjadi optimis. Mudah-mudahan terjadi perubahan. Seorang guru menasihatkan, jangan galaukan, jangan risaukan lambatnya perubahanmu, tapi risaukanlah andai engkau tidak berubah sama sekali. Seorang murid bertanya kepada gurunya, wahai tuan guru, kapan hidup ini berubah? Sang guru mengatakan, setelah dirimu berubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua istiqomah beramal sampai ajal, istiqomah beribadah, beramal saleh hingga husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.